Halo, nama saya Eva Ina Wales dengan NPM 12066800080. Mahasiswi S2 dengan peminatan PSDM Sektor Publik akan menjelaskan sebuah inovasi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang berupa knowledge creating, yakni Jakarta Public Policy Center. Provinsi DKI Jakarta merupakan satuan pemerintahan yang bersifat khusus karena kedudukannya sebagai ibu kota negara, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur dan dibantu oleh satu orang wakil gubernur. Perangkat daerahnya terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota administrasi atau kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan. Berdasarkan rekapitulasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta hingga Maret tahun 2022, jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta berjumlah 53.729 dan CPNS berjumlah 3.793 serta pegawai non-PNS dengan jumlah yang lumayan banyak. Adanya era new normal akibat pandemi COVID-19 dan peningkatan volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity menimbulkan permasalahan pada Pemprov DKI Jakarta, yakni 1. Rendahnya kebijakan publik yang berbasis data. 2. Menurunnya kepercayaan publik. 3. Kemajuan teknologi mengubah gaya hidup dan pekerjaan. 4. Tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih baik pada era digital. 5. Perubahan lingkungan eksternal yang cepat. Sehingga Pemprov DKI Jakarta dituntut untuk melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan kinerja atau melakukan transformasi sektor publik, yakni dengan mewujudkan 1. Smart Government. 2. Open Government. 3. Big Data Driven Policy. 4. Cultural Shifting. Dalam menciptakan transformasi sektor publik tersebut tentunya membutuhkan dukungan SDM yang unggul, bermental disrupsi dan profesional. Oleh karena itu diperlukan adanya pengembangan kompetensi bagi ASN yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi ASN daerah. Strategi tersebut yakni 1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah. 2. Pengembangan potensi unggulan daerah. 3. Kerjasama antar unit. 4. Melakukan training needs analysis. 5. Senantiasa melakukan inovasi. 6. Koordinasi lintas kementerian atau lembaga atau daerah agar tidak terjadi tumpang tindih. Maka dari rumusan strategi-strategi yang disebutkan terciptalah inovasi knowledge management dalam bentuk kreasi pengetahuan atau knowledge creating di Pemprov DKI Jakarta diwujudkan dengan pembentukan unit pelaksana teknis dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta dikenal dengan Jakarta Public Policy Center. JPPC dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2019. Pembentukan JPPC sebagai upaya terstruktur dan sistematis pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola manajemen pengetahuan terkait kebijakan publik untuk memastikan kebijakan publik yang ditetapkan menjadi konsisten, tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals. JPCC memberikan fasilitas yang mencakup 1. Pengembangan kompetensi teknis. 2. Pengembangan kompetensi pemerintahan dan sosial kultural. 3. Pengembangan kompetensi teknis strategis melalui public training. 4. Seminar urban regeneration. 5. Fasilitas studi banding dan best practice. 6. Kerjasama internasional dengan lembaga atau institusi luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi baik ASN maupun non-ASN. Public training yang difasilitasi JPPC dapat diikuti oleh ASN Pemprov DKI Jakarta, kementerian, instansi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, pihak swasta dan pihak lainnya yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk mendalami kebijakan publik Pemprov DKI Jakarta. Model inovasi yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta yakni inovasi yang berbasis pengetahuan yang merupakan salah satu bentuk pergeseran paradigma terkait inovasi, di mana inovasi pengetahuan menekankan peran kunci elemen pengetahuan dalam penciptaan nilai dengan pendekatan pembelajaran organisasi, learning as knowledge creation, yang diungkapkan oleh Nonaka dan Takeuchi 1995 dengan spiral SECI yakni 1. Dari tacit knowledge ke tacit knowledge atau proses sosialisasi. 2. Dari tacit knowledge ke explicit knowledge atau proses eksternalisasi. 3. Dari explicit knowledge ke explicit knowledge atau proses kombinasi. 4. Dari explicit knowledge ke tacit knowledge atau proses internalisasi. Melalui interaksi 4 mode yakni sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi pengetahuan, sebuah perusahaan dapat mencapai inovasi pengetahuan atau knowledge creating. Jadi organisasi berperan memfasilitasi pembelajaran dan mendorong serta menstimulasi pembelajaran individu pegawainya melalui dialog, diskusi, saling tukar pengalaman dan observasi.
Terkait dengan strategi pembelajaran organisasi Spiral SECI, JPPC memfasilitasi adanya webinar untuk membangun budaya berbagi pengetahuan di mana narasumber dapat berinteraksi secara virtual dengan audiens dalam bentuk audio dan visualisasi materi. Adanya community of practice yang berisi para alumni yang pernah mengikuti diklat dan SKPD yang terkait dan diskusi best practice dalam proses penyusunan kebijakan publik di mana hal tersebut merupakan proses sosialisasi dan eksternalisasi. Selanjutnya dengan adanya portal JPCC, para pegawai PNS maupun non-PNS dapat memanfaatkan aset pengetahuan yang tersedia pada portal JPPC sebagai bahan pembelajaran atau membantu menyelesaikan pekerjaan di mana hal tersebut merupakan proses kombinasi. Kemudian proses internalisasi diwujudkan dengan program pelatihan yang difasilitasi oleh JPPC, penerapan hasil pelatihan di tempat penugasan kerja, belajar sambil bekerja atau rekomendasi perumusan kebijakan publik. JPCC dapat berlangsung dengan adanya peran dari gubernur dan sekretaris daerah dalam penetapan regulasi terkait JPPC. Selain itu, BPSDM Pemprov DKI Jakarta sebagai badan yang menaungi UPT JPPC, narasumber yakni akademisi, para ahli dan expertise sebagai sumber informasi, pegawai PNS dan non-PNS serta masyarakat sebagai partisipan yang memiliki kepentingan dan kebutuhan untuk mendalami kebijakan publik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JPCC yakni rendahnya kemauan untuk berbagi pengetahuan, rendahnya kemauan untuk mengikuti pelatihan dan webinar, kesenjangan komunikasi antara pimpinan dan pegawai, hambatan fungsional dan permasalahan terkait kebijakan pengelolaan human capital. Namun, kegiatan-kegiatan JPPC telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui pelaksanaan webinar yang memunculkan berbagai usulan inisiatif kebijakan untuk Pemprov DKI Jakarta dan tersalurkannya informasi yang diperlukan masyarakat. Maka dari JPPC kita dapat mengambil pembelajaran bahwa penerapan knowledge creation pada organisasi akan membantu organisasi untuk terus memperbaiki diri dan menghasilkan inovasi secara berkelanjutan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan membantu organisasi dalam menghadapi lingkungan yang selalu berubah.